Halo para pencinta basket, kembali lagi ke HGTV Basket. Setelah menjalani 82 pertandingan di musim reguler, NBA masuki babak yang penting yaitu playoffs, di mana sang juara akan dinobatkan. Setiap tim yang lolos dan para pemain harus meningkatkan level permainannya di babak playoffs untuk menjadi yang terbaik. Inilah dia pemain-pemain yang telah dikenal sebagai pemain spesialis babak playoffs. Punggawa Miami Heat, Jimmy Butler, telah dikenal sebagai pemain yang seolah memiliki level permainan yang baru setiap memasuki babak playoffs. Memang kita bisa melihat konsistensi pemain berjuluk Jimmy Buckets tersebut ketika musim reguler, namun pada babak playoffs, ia menjadi ancaman lawan-lawannya. Ketika musim reguler, Butler secara konsisten berada di pembicaraan soal 10 atau 15 pemain terbaik di liga. Berbeda halnya ketika memasuki postseason. Butler bisa menjadi pemain terbaik di babak playoffs, seperti yang sudah pernah ia tunjukkan terutama pada tahun 2020 dan 2023. Pada playoffs yang diadakan di NBA Bubble itu, Butler memimpin Miami Heat yang berada di posisi kelima wilayah timur, melaju hingga ke NBA Finals 2020. Bahkan di Finals menghadapi Los Angeles Lakers, Butler bermain selama lebih dari 40 menit per pertandingan, mulai dari game kedua hingga game ke-6. Butler kembali mengulang pencapaian impresif tersebut pada tahun 2023, di mana Miami Heat lolos ke playoff sebagai tim dengan urutan ke-8 wilayah timur. Bersama Butler, Heat menyingkirkan unggulan pertama wilayah timur, Milwaukee Bucks, pada ronde pertama playoffs, dan kembali melaju hingga NBA Finals dengan dirinya terpilih sebagai Eastern Conference Finals MVP. Statistik yang dibukukan Butler selama musim reguler berada di angka 18,3 poin, 5,3 rebound, dan 4,3 assist per game. Sementara ketika memasuki babak playoffs, statistik tersebut melonjak menjadi 21,3 poin per game, 6,2 rebound per game, dan 4,6 assist per game. Mungkin metode load management yang dilakukan Kawhi Leonard merupakan metode yang tepat untuknya. Pasalnya, ketika tim sangat membutuhkannya di babak playoffs, Leonard selalu bisa menjadi andalan dan terlihat bermain tanpa beban cedera apapun. Tanya saja ke skuad San Antonio Spurs tahun 2014 dan Toronto Raptors pada tahun 2019, di mana Leonard berhasil meraih gelar juara dan juga titel Finals MVP. Pada tahun 2014, Leonard yang baru berusia 22 tahun bermain dalam musim ketiganya di NBA dan berada di tim yang sama dengan legenda seperti Tim Duncan, Tony Parker, dan Manu Ginobili. Menghadapi super tim lainnya di Finals yaitu juara bertahan Miami Heat bersama LeBron James, Dwayne Wade, dan Chris Bosh, Leonard berhasil menjadi bintang Spurs baik dalam sisi menyerang dan bertahan, membawa tim meraih gelar kelimanya sepanjang sejarah. Cerita playoff pemain berjuluk The Claw tersebut lebih manis lagi 5 tahun kemudian, saat ia baru pindah dari Spurs dan berlabuh di Toronto Raptors. Raptors yang tengah mengalami kebuntuan di babak playoff 3 musim beruntun, seketika mendapatkan pemain sekaliber Leonard yang langsung menjadi tulang punggung tim. Siapa yang bisa lupa tembakan yang dilepaskan Leonard saat menghadapi Philadelphia 76ers untuk meloloskan Raptors ke babak selanjutnya. Leonard pun terus menunjukkan kemampuannya sepanjang postseason dan berhasil meraih gelar juara NBA keduanya sekaligus titel Finals MVP keduanya sepanjang karir. Pada musim reguler sepanjang karirnya, Leonard mencatatkan 20 poin per game, 6,4 rebound per game, dan 1,7 steal per game. Pada babak playoff, statistiknya menjadi 21,4 poin per game, 7,8 rebound per game, dan 1,8 steal per game. Nikola Jokic merupakan pilar penting Denver Nuggets dalam beberapa tahun terakhir, dengan permainannya selalu berada di level MVP. Namun, pemain satu ini tak dapat dimungkiri merupakan bintang kedua di Nuggets, dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik ketika memasuki babak playoffs. Pada musim reguler, mungkin kita jarang membandingkan Jamal Murray dengan guard-guard lain yang memang bermain eksplosif, seperti Damian Lillard atau Donovan Mitchell. Namun ketika masuk ke babak playoffs, Murray menunjukkan bahwa ia berada di level yang sama dengan pemain-pemain tersebut jika tidak lebih baik, seperti yang ia tunjukkan pada playoff tahun 2019 dan 2020 menghadapi Lillard dan Mitchell. Terutama pada playoff tahun 2020 di NBA Bubble,
Murray menjelma menjadi salah satu pemain terbaik. Contohnya adalah ketika ia mencetak lebih dari 40 poin, 5 rebound, dan 5 assist dalam 3 pertandingan playoff beruntun. Murray berhasil memimpin Nuggets hingga mencapai final wilayah barat kala itu, namun langkahnya dihentikan oleh duet LeBron James dan Anthony Davis bersama Los Angeles Lakers, yang berhasil menjadi juara tahun itu. Pemain asal Kanada tersebut terus menunjukkan konsistensinya sebagai duet mematikan di liga bersama Nikola Jokic, hingga akhirnya berhasil menjadi juara NBA pada tahun 2023 lalu. Statistik Murray selama musim reguler dalam karirnya adalah 17,5 poin, 3,7 rebound, dan 4,5 assist per game. Sementara pada babak playoffs, Murray membukukan 24,9 poin, 5 rebound, dan 6,4 assist per game. Tidak ada yang namanya playoff rondo. Itulah yang dikatakan Rajon Rondo kepada New York Times ketika ditanya soal penampilannya ketika memasuki babak playoffs. Seolah merendah, apa yang ditunjukkannya di lapangan membantah pernyataan tersebut. Playoff rondo nyata adanya dan merupakan ancaman ketika bermain di playoffs. Hampir setiap musimnya, statistik dan penampilan Rondo ketika bermain di playoffs secara signifikan meningkat jika dibandingkan dengan saat bermain di musim reguler. Terutama ketika awal karirnya saat ia bermain bersama Big Three Boston Celtics, yaitu Paul Pierce, Ray Allen, dan Kevin Garnett. Pada tahun 2008, ia membuktikan dirinya sebagai playmaker yang dapat diandalkan tim penuh bintang itu, membantu Celtics meraih gelar juara NBA ke-17-nya saat itu. Pada musim selanjutnya yaitu 2008-2009, Rondo mendapatkan peran yang lebih penting, dan ia kembali membuktikan bahwa di playoffs, ia adalah salah satu bintang Celtics. Dari yang awalnya mencatatkan hampir 12 poin, 5 rebound, dan 8 assist per game pada musim reguler, melonjak menjadi 16,9 poin, 9,7 rebound, dan 9,8 assist per game, hampir mencatatkan statistik triple-double. Meskipun sering berganti tim setelah angkat kaki dari Celtics, Rondo masih konsisten sebagai pemain yang selalu bisa diandalkan di playoffs. Seperti saat membantu rival berat Celtics, Los Angeles Lakers, meraih gelar juara pada 2020. Dan Rondo mendapatkan titel juara NBA keduanya sepanjang karirnya. Dari analisa statistik ESPN pada tahun 2018 lalu, Rondo tercatat sebagai satu-satunya pemain yang statistiknya membaik dalam kategori poin, rebound, assist, steal, block, dan turnover selama babak playoffs. Rondo menyelesaikan karirnya dengan catatan 9,8 poin per game, 4,5 rebound per game, dan 7,5 assist per game dalam musim reguler. Sementara statistiknya pada babak playoffs adalah 12,5 poin per game, 5,6 rebound per game, dan 8,5 assist per game. Itulah dia pemain-pemain yang makin bersinar ketika persaingan semakin sengit. Ada pemain lain yang kami lewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video kami lainnya.